Selamat siang, peserta ujian HSK. Cek suara dulu ya, apakah sudah masuk semua? Siang, Bu. Ya, itu videonya gambarnya pada keluarin semua apa ya? Nah, jadi kelihatan semuanya. Oke. Ya, kita mulai dari sekarang aja ya. Untuk yang belum masuk mungkin menyusul, ini dimulai. Selamat siang, peserta ujian HSK. Untuk acara kali ini adalah sosialisasi ujian HSK untuk tanggal 31 Oktober 2020. Agendanya adalah satu, penjelasan mengenai kelengkapan peralatan maupun jaringan yang akan digunakan untuk ujian HSK nanti. Terus kedua, penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang nantinya akan dipatuhi oleh para peserta ujian. Terus yang ketiga adalah penjelasan mengenai soal maupun teknis dalam menjawab ujian HSK nanti. Untuk pertama, penjelasan mengenai kelengkapan ujian HSK yang dipenuhi oleh peserta ujian adalah apa-apa aja nanti disampaikan oleh Mr. Jonathan. Aku dulu. Oh, ini ada ralat untuk yang pertama adalah peraturannya dulu untuk yang ujian HSK-nya. Akan saya bacakan untuk peraturan tempat ujian dan sebagainya yang harus dipenuhi oleh peserta ujian. Syarat-syarat lingkungan tempat ujian itu satu, pelaksanaan ujian itu peserta wajib berada pada tempat yang aman, tertutup, tidak bising, bebas intervensi, serta independen dalam artian sendiri tanpa ada seorang pendamping. Terus yang kedua, peserta ujian dilarang berada di tempat yang terbuka seperti taman, warung internet maupun restoran. Jadi tidak boleh di tempat yang ramai. Ya. Selama ujian berlangsung, orang lain dilarang masuk dan keluar ruangan tempat ujian. Walaupun untuk melihat di dalam, orang tua maupun orang lain nggak boleh mengganggu, seperti itu. Terus selama di tempat ujian tidak boleh ada barang yang mengganggu proses ujian, maupun tidak boleh ada alat bantu, misal buku ataupun catatan-catatan kecil, seperti itu. Terus komputer, keyboard, dan perlengkapan tes lainnya harus diletakkan di atas desktop. Peserta ujian masuk ke tempat ujian 1 jam sebelum ujian dimulai. Terus letakkan ponsel di sebelah kiri belakang maupun di kanan belakang sehingga panitia dapat melihat layar laptop maupun peserta ujian. Seperti itu. Lalu untuk persiapan ujian itu satu, mengikuti sosialisasi ujian HSK. Terus
peserta ujian menginstal dan mengunduh serta memeriksa menginstal aplikasi yang akan digunakan untuk ujian HSK, misalkan aplikasi Zoom maupun aplikasi yang akan untuk soal-soal ujiannya. Terus memeriksa kamera, kecepatan internet, headset, maupun metode inputnya. Sebelum ujian HSK berlangsung, itu dikonfirmasikan apakah semua berjalan dengan lancar dan bisa beroperasi dengan maksimal. Kalau misalkan ada kendala, silakan hubungi HSK, baik melalui WA group maupun telepon. Sehari sebelum tes, peserta akan menerima kartu ujian dan kata sandi. Sandi tes tidak boleh diberitahukan oleh orang lain. Peserta masuk aplikasi Zoom itu kurang lebih 1,5 jam sebelum ujian dimulai. Waktu yang digunakan itu untuk 1, absensi, kedua, memeriksa dokumen seperti kartu ujian maupun kartu ID, identitas yang digunakan untuk mendaftar ujian HSK kemarin, yang pendaftaran online, dan memeriksa lingkungan tes. Itu untuk 1,5 jam digunakan untuk seperti itu. Terus masuk ke sistem HSK melalui user dan kata sandi dan pemindaian wajah itu melalui kamera. Jika Anda tidak dapat lulus scan wajah beberapa kali, minimal 10 kali, nanti silakan hubungi panitia penyelenggara untuk konfirmasi manual. Terus mengunduh soal sesuai dengan persyaratan sistem. Lalu tunggu hingga ujian dimulai. Selama ujian berlangsung, kepala pengawas bekerja sama dengan pengawas pusat melalui 2 saluran. Yang satu konferensi video online dan sistem pengujian jaringan dari China. Melalui sistem pengujian untuk memeriksa status login peserta maupun kemajuan penjawab. Konferensi video memantau disiplin peserta, ketaatan peserta dalam memenuhi ketentuan ujian HSK, dan menerima serta menangani kelainan, misalkan kendala-kendala yang dihadapi. Peserta yang melanggar disiplin akan dibatalkan nilai ujiannya dan sangat dilarang mengikuti ujian selama 1 tahun. Terus setelah ujian, jika konfirmasi kartu ujian ditemukan tidak sesuai dengan informasi pada sertifikat peserta kan nanti didapat setelah ujian ya, atau informasi pada kartu ujian tidak benar dan dikonfirmasi oleh pengawas pada hari ujian, pengawas dapat melakukan revisi dalam waktu 3 hari setelah ujian, termasuk yang hari ketiga, mendaftar untuk merevisi informasi peserta dalam sistem manajemen tes online ini. 10 hari setelah tes HSK berakhir dan 25 hari setelah tes HSKK berakhir, peserta ujian dapat masuk ke situs web layanan tes Mandarin, bahasa Mandarin. Masukkan nomor ujiannya dan nama untuk memeriksa skor. Sertifikat dapat di-print online dengan hanya 1 kali kesempatan. Kalau gagal, tidak dapat di-print kembali. Maka sebelum print harus menentukan printer dan jaringan yang dapat digunakan dengan lancar. Peserta dapat mengajukan sertifikat tambahan melalui laporan skor tambahan dan kirimkan kepada panitia atau berbagai institusi dengan biaya ongkos kirim sendiri. Kalau misalkan ongkos kirim ke Indonesia kurang lebih 500.000. Ini untuk sertifikat tambahan. Seperti itu.
Mungkin dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh peserta ujian cukup sekian, mungkin akan dilanjutkan dengan kelengkapan jaringan maupun aplikasi-aplikasi yang harus peserta ujian disediakan. Untuk itu akan disampaikan oleh Mr. Jonathan. Selamat siang para peserta ujian ASK. Berikut saya akan sharing screen ya untuk persyaratan peralatan yang harus disiapkan. Oke. Untuk yang pertama, kelengkapan peralatan, yaitu komputer atau laptop, itu harus memiliki minimal Windows 7. Tidak menggunakan macOS ya, atau yang punya laptop Apple itu nggak bisa dipakai. Terus untuk resolusi layar disarankan untuk diatur di 1440 kali 900 atau lebih. Untuk cara settingnya itu ke desktop biasa langsung klik kanan, nanti di display setting, lalu di scroll ke bawah ada display resolution. Bapak Ibu dapat mengaturnya di sini, nanti dipilih dengan ketentuannya tadi minimum adalah 1366 kali 768. Ini bisa. Kalau sudah nanti untuk yang Windows 10 sih langsung aja kita pilih langsung berubah. Yang kita pilih, nah nanti ada keep change sini, kita diklik. Oke. Jika resolusinya rendah, maka tombol login tidak akan tampil. Lalu komputer atau laptop harus dilengkapi kamera dengan resolusi di atas 300.000 pixel. Kemudian komputer atau laptop peserta harus dilengkapi dengan earphone headset ya, dengan hasil suara yang jernih. HSKK harus dilengkapi dengan mikrofon juga untuk menghasil rekaman yang jernih juga. Nah, untuk aplikasinya, kita aplikasi ujian ini menggunakan browser Google Chrome. Itu harus menggunakan versi 66 atau yang lebih baru. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di laptopnya udah ada Google Chrome-nya, mohon diupdate dengan versi yang terbaru. Untuk mengecek versi Google Chrome kita ini versi berapa, kita buka Chrome-nya. Itu ada di menu yang ini ya, yang titik 3 ini. Lalu yang hub, terus about Google Chrome kita klik. Nah, di sini akan ada versi Google Chrome is up to date versi 86 yang kebetulan yang saya pakai ini udah yang terbaru ya, sudah saya update. Untuk jaringan internet yang digunakan itu minimal 200 kbps ya. Dapat dicek kecepatannya di alamatnya ini, nanti bisa saya bagikan nanti lewat grup WA ya. Kita coba. Nah, nanti akan ada tampilan. Bisa ini pilih bahasa ya, saya pilih bahasa Inggris. Nah, nanti kalau ini kameranya, karena ini saya lagi share screen sama Zoom, jika nanti Bapak Ibu dicoba sendiri, untuk kamera akan muncul fotonya di yang sebelah kiri ini. Itu untuk cek kecepatannya, kebetulan dapat saya 232 kbps di atas ini ya, di atas minimal, itu termasuknya lancar. Untuk lancarnya antara 100 sampai 200 itu masih bisa memenuhi. Tapi alangkah lebih baiknya di atas 200 kbps untuk mendapatkan kecepatan internet yang lancar. Nah, apabila
dalam proses ujian peserta ujian mendapat kendala jaringan yang kurang bagus dan proses pelaksanaan ujian terganggu, maka ujian HSK tidak dapat diulang dan dianggap gagal. Untuk aplikasi klien yang diunduh adalah HSK Client Home 20200518.zip ini dalam bentuk ini ya, kompresi ya. Jadi kita harus download dulu dengan alamatnya, ini nanti kita bagikan juga di grup. Ini untuk tes, nanti kalau untuk alamat yang ujiannya nanti kita informasikan di grup. Kita coba untuk cara downloadnya. Nah di sini ada 3 downloadan, yang satu adalah aplikasi untuk HSK ujiannya, yang kedua ini untuk Net Framework versi 4.5.2 sama Microsoft Visual C++ 2015. Jadi pada saat nanti kita sudah download aplikasi kliennya dan kita udah ekstrak ke komputer kita atau laptop kita, terus kita running, jika pada saat running tidak bisa, berarti ada kendala di Net Framework atau Microsoft Visual C++ ++-nya. Kita harus install juga. Kita coba download ya. Ini untuk tes aja, nanti Bapak Ibu bisa coba juga sih download untuk yang tes ini, untuk coba di laptopnya. Kita unduh. Kecil cuman 71 mega nih. Nah, setelah kita unduh, kita ekstrak dulu ya, dengan cara hasil unduhannya ini, klik kanan, ekstrak here langsung. Nah, akan tercipta folder baru, kita buka, lalu kita scroll ke bawah, di bagian examclient.exe, kita klik kanan, nah lalu run as administrator. Di yes aja. Kita tunggu dulu, ini biasanya tergantung jaringan. Kalau yang jaringannya cepat, bukanya cepat. Tapi kalau yang jaringannya lambat, dia akan lambat. Diusahakan pakai jaringan yang cepat. Oke. Tes, oke. Ini karena kameranya tidak keluar, karena sedang memakai Zoom. Coba sebentar. Ini. Kita coba lagi. Nah, ini harusnya bisa. Nah, kalau udah muncul semua, kecepatan internet muncul, suara dari headphone-nya muncul, kameranya muncul, kita ada tombol next-nya keluar. Kita tinggal next. Ini untuk mikrofon testingnya boleh di skip aja atau mau coba dulu boleh. Ini untuk tes aja sih, coba-coba nanti di laptopnya Bapak Ibu atau komputernya bisa coba. Lalu isikan data di sini, bebas sembarang aja. Untuk emailnya sesuai dengan email yang kita punya, tapi untuk percobaan ini atau untuk nanti pada saat ujian email yang digunakan hanya satu. Jadi satu email itu berlaku satu kali pendaftaran. Nah ini tadi saya udah coba itu, kita coba yang lain. Nah nanti kalau udah akan muncul tesnya. Ini harus download dulu soalnya, nanti pada saat ujian juga akan mendownload seperti ini. Sesuai peraturan yang tadi sama Mbak Ratna udah disebutkan. Nanti tinggal dicoba aja sama Bapak Ibu untuk tes yang coba ini. Untuk tes link tesnya nanti kita kirim di grup WA. Lalu untuk HP Android yang harus digunakan, itu ponsel peserta harus dilengkapi oleh aplikasi Zoom dan kamera yang jernih. Kedua, peserta harus terhubung ke jaringan Wi-Fi dan mengaktifkan mode pesawat. Jadi mode datanya harus dimatikan
dan mengaktifkan mode pesawat, nanti koneksinya lewat Wi-Fi. Lalu ponsel kamera harus memiliki daya yang cukup untuk memastikan bahwa ponsel tidak mati selama ujian berlangsung. Untuk peralatan mungkin seperti itu. Oke, sekarang untuk masalah yang sering terjadi dalam ujian HSK online ya. Ini yang pertama adalah peserta menghadapi masalah dan solusi selama proses ujian. Yang pertama adalah di Windows 10 saat membuka klien HSK yang tadi aplikasinya, background-nya akan tumpang tindih. Seperti gambar yang ini ya, di bawah ini tumpang tindih seperti ini. Solusinya itu adalah klik kanan pada desktop, pilih pengaturan tampilan untuk membuka dan kemudian di zoom dan tata letak, pilih tampilan 100%, tidak melebihi. Oke, kita coba. Klik kanan, di desktop ya, klik kanan, display setting. Nah, scale and layout. Di sini kita gunakan yang 100% aja. Oke, lalu yang kedua adalah harus menggunakan browser Chrome yang versi terbaru. Jadi mungkin besok apa nanti bisa di-update ya Google Chrome-nya dengan yang terbaru. Minimal yang versi 66 ke atas. Lalu yang berikutnya adalah membersihkan cache di Google Chrome. Di sini di Google Chrome-nya kita tekan shortcut-nya Ctrl+Shift+Del dan buka fungsi menghapus data penjelajahan atau Ctrl+Shift+Del ya, kita coba ya. Nah, clear browsing data. Tapi kalau kita mau pakai yang menu di sini ada di yang titik 3, kita klik terus history. Kita buka historinya, nanti di sebelah kiri ada clear browsing data. Nah, kita clear dulu aja all time, langsung kita clear datanya nanti. Klik. Oke. Atau nanti ada ini nih shortcut-nya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa pelajari di sini cara membersihkan cache-nya. Nanti kita bagikan link-nya. Lalu selanjutnya di sini ada gambar tes the user information is invalid. Ini untuk verifikasi melalui video ya. Itu solusinya penguji perlu mengecek nomor verifikasi peserta ujian dari kantor. Jika berkali-kali gagal, peserta gagal lolos verifikasi. Peserta ujian tidak mengunggah foto registrasi atau foto tidak memenuhi syarat. Setelah pengawas memverifikasi sebagai peserta ujian, penguji secara manual mematikan verifikasi pengenalan wajah. Setelah itu, peserta bisa login. Jika kertas tes tetap berada di halaman download, itu tidak dapat diunduh, dan setelah masuk ke klien, komputer menampilkan layar putih. Seperti gambar di bawah ini, seperti ini ya. Solusinya itu karena masalah internet atau jaringannya. Isi laporan di laporan abnormal dan perbaiki waktu. Terus masuk lagi,
ubah status login kandidat menjadi tidak login. Mungkin ini dari kita ya. Itu kan jaringan. Ya, nanti dari kita akan melakukan perubahan status login dari peserta. Jadi dari peserta mungkin akan melaporkan ke panitia, nanti dari kita bantu untuk login ulang. Jika terjadi kasus yang blank putih seperti ini ya. Jika masih tidak dapat masih tetap blank putih, ganti laptopnya. Kemungkinan laptop atau perangkat komputernya yang bermasalah. Oke. Untuk yang kelima, 2 huruf akan muncul setelah menekan tombol apa yang harus saya lakukan. Itu Anda dapat mengganti metode masukkan asli di sudut kanan bawah. Mungkin hal yang ini nanti bisa dijelaskan oleh Centolose ya pada saat pengerjaan soal nanti. Mungkin dari saya cukup sampai itu dulu. Untuk selanjutnya Centolose akan menjelaskan pada saat pengerjaan soal. Silakan Centolose. Terima kasih Pak Jok, terima kasih Mr. Jonathan, terima kasih Mbak Ratna. Selamat sore para peserta HSK semuanya. Mohon maaf, apakah suara saya jelas ya? Ya. Jelas, Osho. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih kepada Mr. Jo dan Ms. Ratna sudah menjelaskan tentang peraturan dan itu pelengkapan sama teknik dengan ujian HSK online. Berikutnya saya akan menjelaskan, mungkin sebagian besar sudah dijelaskan oleh Mr. Jo dan Ms. Ratna. Jadi saya cuma minta waktunya sebentar saja untuk menjelaskan tentang itu mengerjakan soal ujian HSK online. Saya izin share screen. Sebelumnya saya memberikan 2 linknya. Ini yang pertamanya ini satu videonya dari YouTube. Video ini sudah cukup jelas untuk menjelaskan, ini juga dalam bahasa Indonesia, untuk menjelaskan bagaimana proses ujian HSK online. Jadi kalau setelah hari ini, setelah sosialisasi hari ini, jika Bapak Ibu masih bingung, ya bisa ikut menonton video ini dengan belajar atau supaya lebih tahu bagaimana cara proses ujian HSK online. Link yang kedua tadi Mr. Jonathan juga sudah men-sharekan ini untuk tes ujian HSK atau itu untuk mencoba ujian HSK online. Kita bisa lihat linknya kedua. Ini link keduanya yang seperti itu. Kalau masuk link ini sudah masuk itu webnya HSK. Tapi di sini saya mohon saya harusnya jelaskan dulu. Tadi Mr. Jonathan sudah menjelaskan tentang itu aplikasinya dari untuk HSK online. Aplikasinya harus di download dulu. Setelah download harus install dulu. Kalau kemungkinan ya nanti kalau selesai sosialisasi ini para pesertanya bisa mencoba link ini. Nanti dapat hasilnya kemungkinan kelihatannya sama. Tapi walaupun kelihatannya sama, tapi mohon Bapak Ibu juga harus download aplikasinya. Nanti pada ujian yang resmi harus menggunakan aplikasi, tapi bukan web ini. Karena kalau menggunakan web ini, webnya masih kurang stabil, bisa kejadian ujian Bapak Ibunya gagal. Makanya lebih aman, lebih baik, dan lebih lancarnya, lebih dijamin yang menggunakan aplikasinya.
Untuk web ini hanya untuk dicoba saja. Kalau sebelumnya Bapak Ibu mau mencoba ujian HSK online seperti apa, bisa melalui web. Tapi juga bisa melalui aplikasi yang tadi dijelaskan oleh Mr. Jonathan. Maka ini kalau untuk percobaan silakan melalui webnya atau aplikasinya. Tapi kalau untuk ujian resmi wajib harus melalui aplikasi. Ini saya buka dulu. Ya, masalahnya sama. Yang tadi kamera yang di saya juga tidak bisa. Soalnya laptop saya punya 2 kamera itu. Kalau laptop punya Bapak Ibu nanti kalau ada 2 kamera, harusnya pilih kamera yang posisinya yang di depan. Harusnya kameranya bisa lihat itu wajahnya Bapak Ibu. Itu handsetnya juga dicek sama itu kecepatan internet. Ya seperti sekarang itu masalah saya karena saya lagi pakai WiFi yang kemungkinan ya internetnya kurang stabil. Jadi hasilnya di bawah 150 ini tidak bisa. Kebetulan ya tidak bisa. Kalau itu kecepatannya di bawah 150 di sini tidak ada next. Jadi kita tidak bisa lanjutkan. Jadi harusnya di atas. Caranya ya kita bisa cek ulang. Mungkin ya untuk cek ulang sekarang sudah di atas 150, tapi lebih baiknya di atas 200. Atau Bapak Ibu nanti bisa siapin ya jaringan yang cadangan. Maksudnya misalnya itu HP-nya juga dibeli kuota yang secukupnya untuk sebagai cadangan. Walaupun di tempatnya Bapak Ibu mungkin sudah ada WiFi. Ya, di sini silakan dilewati saja. Kalau untuk di sini, silakan nama yang emailnya seperti Mr. Jonathan sudah sampaikan. Ini infonya kalau bukan ujian resmi. Kalau awalnya untuk percobaan, silakan isi info apapun saja, tapi satu emailnya hanya dapat dipakai 1 kali. Kalau Bapak Ibu kepingin coba lebih dari 1 kali, mungkin harusnya pakai 2 email yang berbeda. Tapi kalau saat ujian resmi, harus masukin nama, email yang saat daftar, yang Bapak Ibu yang menggunakan. Saat daftarnya isinya nama lengkapnya seperti apa, email yang seperti apa, harus sesuai. Dan ini levelnya juga harus sesuai. Yang pertama-tama misalnya yang daftarnya HSK 3, jadi pilih HSK 3, HSK 5, pilih HSK 5. Walaupun di sini bisa pilih semua, tapi ini hanya untuk percobaan. Nanti kalau ujian resmi silakan masuk dari aplikasinya. Setelah itu bisa kita klik login. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan proses ujian tapi melalui file PDF-nya supaya kita nggak nunggu download soal. Kalau masuk ini seperti itu, tadi saya sudah jelaskan. Untuk berikutnya kamera, handset, sama kecepatan internet. Setelah itu ada sedikit perbedaan. Jadi kita ada ujian yang percobaan sama ujian resmi. Kalau untuk ujian yang percobaan, itu bentuknya atau gambarnya seperti itu. Seperti yang tadi saya tunjukkan, atau dari Mr. Jonathan. Ada nama, email, macam-macam itu. Tapi kalau untuk ujian resmi, saat itu Bapak Ibu ikut ujian resmi, yang munculnya seperti itu, yang loginnya dengan nomor peserta sama passwordnya. Jadi kalau dengan yang ini, berarti ini ujian resmi. Dengan nomor peserta ujian sama passwordnya. Kalau nomor peserta, kami akan membelikan sebelum beberapa hari yang kartu ujian. Jadi kalau nomor peserta sudah di kartu ujiannya, sebelum beberapa hari kami akan kirim kepada Bapak Ibu. Tapi untuk itu passwordnya kan setiap pesertanya yang berbeda.
maka kami akan langsung kirimkan itu melalui Japri. Jadi passwordnya tidak akan kami kirim ke grup, tapi langsung kirim ke masing-masing peserta pada itu hari ujiannya. Mungkin kalau ujiannya pagi jam 9, mulai jam 9, itu yang passwordnya akan dikirim oleh kami sekitar jam 6 atau jam 7, kurang lebih. Jadi pada hari H kami baru akan kirim itu passwordnya. Kalau sudah dapat dua-duanya, bisa input terus itu, login, sudah bisa login. Setelah itu, kalau muncul gambar ini ujian yang untuk percobaan, seperti tadi Mr. Jo dan saya, sudah itu muncul yang gambar seperti itu. Tapi kalau ujian resmi, nanti akan muncul yang gambar yang seperti ini. Di sini itu fotonya dari Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kejadiannya misalnya fotonya berbeda, berarti salah login, mungkin salah dengan user atau password atau bagaimana. Jadi kalau semisalnya gambar ini bukan gambar Bapak Ibu sendiri, mohon segera kontak dengan kami panitianya. Dan info kalau di sini ada kesalahan, harusnya tidak. Soalnya kemarin kami sudah kirim infonya di grup dan Bapak Ibu sudah cek sendiri, harusnya tidak ada kesalahan. Jika nanti ketemu ada kesalahannya, mohon secepatnya kontak dengan kami panitia, nanti kami akan bantu revisi. Setelah itu, soalnya akan di-download. Soalnya ini agak cukup rumit prosesnya. Maka tadi Miss Ratna sudah sampaikan minimal sebelum 1 jam harusnya sudah login ke usernya, login dengan usernya dengan itu aplikasinya. Tapi kami minta kalau bisa dan kalau Bapak Ibu khawatir nanti bisa itu karena itu cukup rumit dan juga ada proses untuk download soal. Jadi kalau lebih awal silakan. Maunya lebih sebelumnya 1,5 jam sudah login ya nggak apa-apa. Tapi minimal 1 jam sebelumnya. Karena untuk login akan scan mukanya, wajahnya. Kalau tidak sesuai harusnya manual oleh panitia kami dan harusnya download soalnya. Juga belum yakin soalnya bisa downloadnya dengan waktu yang sebentar saja. Kemungkinan butuh waktu yang lumayan lama, misalnya sampai 10 menit sampai 15 menit. Jadi kalau sudah selesai download, tidak bisa langsung dimulai. Karena ini bukan lomba cepat, jadi kita harus saling menunggu, jadi waktu yang mulainya yang sama. Jadi kalau misalnya mulainya jam 9, ya benar-benar itu kita harus nunggu sampai jam 9. Jadi kalau kita sudah selesai download, misalnya waktunya baru jam 8.30, masih ada 30 menit. Jadi akan muncul halaman yang seperti itu. Di sini akan muncul itu waktu yang sisanya masih berapa lama, misalnya 30 menit. Jadi kalau ini sampai 00, ujiannya baru bisa dimulai. Jadi kalau sudah muncul seperti itu, kita tinggal tunggu saja. Kalau waktunya sudah mencapai, jadi kita bisa langsung masuk ke halaman seperti itu dan langsung mulai mengerjakan ujian. Tapi sebelumnya ya sampai sini, kalau saat kita menunggu mungkin masih ada 10 menit, 15 menit yang saat kita menunggu, kami akan verifikasi manual dengan semua para peserta. Kami akan cek kartu identitas, kartu ujian, dan itu lingkungan atau ruangannya. Jadi mohon Bapak Ibu itu sebelumnya sudah bergabung dengan Zoom yang kami. Sebelumnya kami akan kirim linknya Zoom, semua peserta harusnya masuk ke Zoom. Melalui Zoom kami akan cek yang pertama kartu ujian, kedua kartu identitas, yang ketiga kami akan minta para peserta itu pegang HP-nya. Untuk yang 360 derajat kami akan lihat itu ruangan yang Bapak Ibu akan ujian di ruangannya. Kami akan lihat ruangan itu.
harusnya sebelumnya kami tentukan dalam ruangannya yang pertama, ruangannya tertutup, keduanya di dalam ruangannya tidak ada orang lain. Setelah itu, HP yang menggunakan aplikasi Zoom diletakkan di sebelah Bapak Ibu dan laptopnya kurang lebih 1 meter supaya kami bisa lihat itu para peserta dan layarnya laptop. Kalau ini semuanya sudah disiapin, waktunya sudah sampai, jadi langsung masuk ke ujian. Di sini saya jelaskan sedikit. Kemungkinan Bapak Ibu punya pengalaman yang ikut TOEFL, yang ujian Inggris online. Kalau TOEFL online, saat itu mendengar hanya tidak bisa kita pilih soal. Jadi soalnya muncul sesuai rakaman. Jadi misalnya dalam rakamannya pada di nomor 1, kita hanya bisa baca soal nomor 1, tidak bisa baca soal yang nomor berikutnya. Kalau sudah masuk ke nomor 3, nomor 4, kita mau balikan ke nomor 1, 2 juga tidak bisa. Ini yang TOEFL online. Tapi kalau HSK itu berbeda. Nomor soalnya sudah muncul di sebelah kiri, nomor soal sudah muncul di sini. Jadi pada waktu ujian mendengar, pada bagian mendengar, kita bisa bebas pilih nomor berapa. Jadi Bapak Ibu mau baca soal yang nomor berapa pun silakan, tidak masalah. Tapi hanya di bagian tingli. Kalau untuk bagian yang berikutnya, misalnya bagian yuedu dan bagian tingxie yang tidak bisa. Hanya pada di bagian yang pertama. Tapi soalnya terserah mau baca yang nomor berapa. Misalnya dalam rakamannya baru sampai nomor 1, tapi saya baca nomor 20 juga boleh. Ini tidak ada masalah. Kenapa saya jelaskan seperti itu? Soalnya kalau untuk ujian HSK pada awalnya ada musik dan contoh yang cukup lama, sekitar 2 menit. Dalam waktu 2 menit ini, biasanya peserta suka baca-baca soal dulu. Jadi kalau untuk satu ujian menggunakan kertas itu, kalau ujian yang biasa, ini nggak masalah. Kebetulan kalau di ujian online, ini juga tidak masalah, tetap bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi pada itu musik dan pada itu lagi membaca yang contoh-contoh seperti itu, tapi kita bisa membaca soal-soal yang belum sampai, ini nggak masalah. Kalau itu yang tingli, bagian tingli yang sudah selesai, jadi rakaman sudah selesai. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan di sini ada itu gambar pensilnya, gambar pensil sama bintang. Kalau pensil ini, kalau Bapak Ibu sudah pilih, misalnya tinggalnya klik, kalau pilihnya A, tinggalnya klik di depannya A, kalau pilihnya B, tinggalnya klik di depannya B. Kalau sudah ada jawaban, akan muncul gambarnya pensil. Nanti kalau selesai Bapak Ibu bisa cek, kalau sudah semua ada pensil, berarti semua soal sudah ada jawabannya. Kalau bintang ini terserah itu dari peserta sendiri, misalnya menurut kamu, menurut Bapak Ibu itu soal ini saya masih ragu-ragu, saya bisa kasih bintang. Nanti kalau masih ada waktu, saya bisa balik sini lagi untuk cek soal yang tersebut. Bintang ini tidak pengaruh. Misalnya kalau saat itu kita submit, masih ada bintang, ini nggak apa-apa, tidak pengaruh nilainya Bapak Ibu. Setelah itu untuk bagian kedua, untuk bagian membaca. Ini juga sama seperti yang biasanya. Cuma kalau untuk membaca, waktunya tertentu. Karena kalau untuk tingli, waktunya sesuai rakaman. Kalau untuk membaca, waktunya tertentu. Kalau untuk HSK level 1, level 2, level 3, itu waktunya berapa lama ya. Sudah ditentukan. Di atasnya kita bisa lihat waktu. Kita bisa lihat waktu di situ. Ya, untuk yang bagian yang ketiga, fuxie. Ini yang agak rumit itu. Kalau yang pertama untuk acak kalimat atau mengatur urutin kalimat. Kebetulan ini lebih gampang karena tidak perlu kita ketik. Tinggalnya di sini sudah ada pilihannya 1, 2, 3, 4 kosakata. Ini tinggal ditarik saja. Misalnya 这1万这次旅游花了元
Menurut Bapak Ibu, kalau itu 这次旅游 itu di nomor 1. Jadi yang pertama kita tarik ini, tali atasnya ditarik ke bawah. Terus itu nomor 2-nya 花了, yang 花了 ditarik, terus itu 1万, terus yuan. Nanti kalau sudah selesai, jawabannya sudah langsung muncul di situ. Kalau jawabannya salah, mau direvisi, ya masih bisa, tinggalnya ditarik saja dari sini. Nanti jawabannya akan muncul di situ. Kalau sudah oke, tinggal klik next. Itu sudah bisa. Jadi kalau untuk acak kalimat sama sekali tidak perlu kita ketik, tinggalnya itu tarik dan pencet saja. Untuk berikutnya, kalau untuk HSK 3 ada yang mengisi atau menulis tulisan Mandarin, memberikan satu kalimat dan pinyin, minta kita menulis Mandarinnya. Kalau seperti itu, kita tinggalnya ketik satu tulisan yang dia minta di tempatnya sini, ketik satu tulisan saja. Kalau untuk HSK 4, HSK 4 itu minta tulis kalimat atau membuat kalimat. Jadi tinggalnya kalimat yang kita buatkan, diketik, yang dimasukin, diinput di situ. Kalau untuk HSK 5 dan HSK 6, ada itu yang suruh itu mengarang. Ini sama juga kalau untuk mengarang. Dia ada tempatnya lebih besar dan lebih luas, jadi kita bisa itu inputnya di situ yang karangan dari kita sendiri. Kalau sudah sebelum submit, ya karangan kita masih bebas, bisa kita itu revisi atau hapus atau menambah. Di sini juga muncul itu total tulisan ada berapa, total tulisannya. Seperti kalau HSK 5 minta karangannya kurang lebih 80 tulisan. Jadi kita bisa lihat di sini apakah sudah sampai 80. Kalau untuk HSK 6 minta karangannya 450 tulisan kurang lebihnya. Jadi kita bisa cek di sini. Oh, tulisannya sudah sampai atau belum atau sudah lebih. Oleh karena ini, jadi sebelum itu sebelum ujian, saya juga minta Bapak Ibu itu harusnya itu cek laptop sendiri atau komputer sendiri, apakah aplikasi input Mandarin, apakah yang pertama ya, laptopnya sudah bisa input tulisan Mandarin. Ini harusnya kita cek. Kalau masih belum bisa input tulisan Mandarin, harus install aplikasinya. Aplikasinya terserah mau apa. Pentingnya bisa install tulisan Mandarin di laptop Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, harus ceknya input Mandarin itu tradisional atau yang simbol. Jadi yang ujian HSK minta semuanya harus menggunakan huruf-huruf yang bahasa simbol Chinese itu. Jadi tidak boleh menggunakan karakter atau huruf tradisional. Mohon sebelumnya bisa cek dulu, karena kalau muncul tulisan-tulisan itu yang tradisional, tidak akan mendapatkan nilai atau itu soal tersebut akan dianggap salah. Walaupun mungkin cuma karakternya yang berbeda-bedanya tradisional atau itu simbol, tapi tidak akan dinilai. Maka hal ini juga sangat penting. Jadi harusnya sebelumnya kita cek dulu aplikasinya. Jadi kalau di sini saya saran aplikasinya kita bisa pakai Sogo Pinyin. Aplikasinya, karena Sogo Pinyin otomatisnya muncul itu huruf yang simbol itu tidak ada tradisional, jadi paling aman. Dan itu untuk inputnya juga cukup cepat. Jadi ini saya sendiri saran saja pakai Sogo Pinyin, tapi ini tidak wajib. Pentingnya bisa input bahasa Mandarin. Kalau semua soal sudah selesai, setelah diisi, semua dijawab, waktunya masih belum sampai, silakan disubmit. Kalau mau submit silakan, nggak apa-apa, bisa. Tapi kalau mau tunggu waktunya sudah selesai, ini juga tidak masalah. Bisa submit lebih duluan atau nunggu waktunya habis. Ini tidak ada masalah. Kalau di situ, kalau kita sudah selesai dan kita mau cek, bisa yang di sebelah kanan ada 4 pilihan, itu ada 考场须知 peraturan ujian, 考试演示, sama yang ini 答题卡.
lempar jawaban. Kalau di situ kita bisa cek jawaban-jawaban kita. Kita bisa cek, oh apakah ada yang kelewatan kita belum isi. Kalau masih itu lingkaran kosong itu berarti belum diisi. Atau itu yang hijau sudah diisi. Kalau kasih bintang, ya kemungkinan itu tandanya dari Bapak Ibu. Terus juga kalau misalnya menurut Bapak Ibu hurufnya terlalu kecil, bisa dari tombol ini setting hurufnya, bisa setting itu yang sedang, besar sama sangat besar itu. Bisa disetting oleh kita sendiri. Dan kalau misalnya bukan sengaja tidak hati-hati kita klik submit atau hijau, ini tidak apa-apa. Nanti dia akan tanya benar-benar mau submit nggak? Ya kita bisa klik itu cancel. Ini nggak apa-apa. Jadi kalau kita sudah klik tombolnya submit, dia tanya kita klik lagi, oke, benar, ya, baru itu di submit. Sampai terakhir, aplikasi yang kita pakai tidak boleh kita itu tutupkan sebelum ujian. Kalau kita mau itu matiin aplikasi yang kita pakai, harusnya klik tombolnya sebelah kanan, yang di bawah kanan, yang di situ yang di bawah kanan itu. Setelah kita klik ini akan muncul itu window-nya seperti itu. Jadi kita harusnya masuk ke quiet baru bisa keluar, itu baru bisa keluar itu. Tapi kalau ujian belum selesai atau kita belum submit, kita keluar dari aplikasinya, berarti ujian kita gagal. Jadi kita kalau bisa ya jangan dicoba. Kurang lebih seperti itu yang untuk proses ujian. Setelah submit jadi sudah selesai. Kalau sudah selesai ujian, untuk cek nilainya setelah 10 hari sudah bisa cek nilainya. Untuk HSKK setelah 25 hari baru bisa untuk cek nilai. Untuk print sertifikat, karena ujian HSK online tidak ada sertifikat yang fisik, tapi pesertanya dapat print sertifikatnya online. Cuma kalau saat print hanya ada 1 kali, hanya diperbolehkan print 1 kali saja. Jadi setelah kita klik print 1 kali, walaupun gagal, nanti di dalam sistemnya sudah tidak bisa kita print lagi. Makanya seperti tadi Miss Ratna sampaikan, kalau setelah 10 hari nilainya sudah ada, kita sudah bisa print sertifikatnya. Mohon sebelum kita klik print, kita harusnya tentukan dulu printer sama jaringannya sudah benar. Jangan kejadiannya nanti sertifikat kita tidak dapat di print. Setelah itu kalau kita mau minta sertifikat yang tambahan, ya bisa ajukan kepada panitia kami, kepada kami. Nanti kami akan minta ke pusat. Bisa minta sertifikat tambahan, tapi ongkos kirimnya ditanggung sendiri, akan langsung dikirim ke alamatnya Bapak Ibu yang minta sertifikatnya. Biayanya kurang lebih 500.000 ini untuk ongkos kirimnya. Ya memang cukup mahal. Maka kalau tidak perlu ya tambahan nggak apa-apa, soalnya bisa kita print sendiri 1 kali. Kurang lebih sekian. Ya terima kasih Bapak Ibu semuanya. Xie. Oke, terima kasih Mr. Jonathan dan terima kasih Lose yang sudah memberikan penjelasan. Untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan untuk ujian HSK ini, silakan para peserta bisa mengajukan pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Misi. Kalau ada pertanyaan, itunya unmute-nya di itu dulu ya. Kalau enggak, Permisi, Miss. Iya, silakan.
ini ke ujian HSK-nya tuh 30 menit sebelumnya atau sejam sebelumnya? Kan pasti ada jeda waktu sebelum mulai HSK-nya gitu. Maaf, maksudnya gimana? Ini kan pasti kan ada kayak jeda waktu sebelum masuk ke ini, soalnya kan ya ini juga harus siapin. Ini jadinya jeda sebelum ujiannya 1 jam ya? Harus siap 1 jam atau 30 menit gitu. Ya, kami saran minimal 1 jam sebelumnya. Soalnya kalau itu yang untuk sebelum yang dulu, kalau ujian HSK yang biasa, juga harus sebelum 1 jam, harusnya sudah sampai tempat ujian. Yang pertama untuk itu kami cek itu dokumentasi dulu, setelah cek dokumentasi, ya masuk ke ruang ujian dan untuk pembagian soal. Kalau untuk ujian HSK online tidak ada proses seperti itu, tapi ada prosesnya juga harusnya kita login, verifikasi, sama itu download soal. Maka kami saran minimal sebelum 1 jam sudah siap dan sudah masuk ke aplikasinya. Jadi sudah mulai mencoba, sudah mulai login ke aplikasinya sebelum 1 jam. Kurang lebih sekian. Ya, Oh ya. Oke, sini lah share. Lalu mau tanya. Tadi posting mau tanya ya, saya dalam dulu pertanyaan posting itu. Halo posting. Lalu mau tanya boleh? Oh ya boleh, silakan. Tadi kalau nggak salah ada yang bisa di-download itu file